Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Nah, semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap melanjutkan materi pembelajaran IPA kita hari ini? Oke, Nak. Kita mulai pembelajaran yuk dengan membaca basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, jika kamu tidak makan sehari semalaman, tubuhmu akan terasa lemas. Mengapa? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan tulis di kolom chat. Nah, apa yang Ustazah tanyakan di awal itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah pencernaan kita, Nak, pencernaan manusia. Nah, ada apa saja organnya? Yuk kita pelajari. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, Nak. Yang pertama, kita akan mengetahui organ-organ pencernaan kita itu apa aja. Yang kedua, kita bisa tahu fungsinya dari organ-organ kita. Dan yang ketiga, kita bisa tahu jenis dan enzim yang ada dalam pencernaan kita dan kita bisa menjelaskannya. Fungsinya apa sih untuk kita? Nah, coba amati gambar di sebelah ini ya, Nak ya. Organ apa yang terlibat dalam proses pencernaan kita coba? Oke, pinter. Mulai dari apa ini? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus. Yang terakhir, yang paling bawah ini apa? Anus. Oke, pinter semuanya. Sudah paham ini? Sudah belajar semua kan di rumah? Tadi kan sudah disebutin sekilas nih dari apa yang kalian amatin di depan, dari anak yang makan apel tadi. Nah, coba kalian tulis ulang ya. 6 organ yang terlibat dalam pencernaan yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Kalian boleh menuliskannya di kolom chat ya, atau di kolom komentar. Oke? Sebut nama dan kelas dulu, baru dijawab nomor 1 sampai 6. Oke? Oke, nah, tahukah kamu bagaimana jalannya makanan dalam tubuh kita? Nah, ini jawaban dari yang pertanyaan di awal tadi. Kenapa kok tubuh kita lemas jika tidak makan semalaman? Nah, ini kita akan bahas satu persatu dari mulai jalannya makanan dulu yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, perhatikan urutan-urutan jalannya makanan masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalian sudah hafal organnya, yang tadi dimulai dari apa? Mulut, oke, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, dari tiap-tiap organ ini, coba kita uraikan satu persatu ya. Nah, dari mulut. Mulut itu adalah tempat kita memasukkan makanan dan menghaluskannya dengan gigi. Yang kedua, dia masuk ke kerongkongan, rongga yang menghubungkan mulut dan lambung, tempat terjadinya gerakan peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Gerak meremas dan mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Oke. Nah, di lambung tempat terjadinya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi anak-anak. Makanan yang masuk akan diolah di lambung. Nah, terus kemudian lanjut ke usus halus yang berguna itu akan diserap oleh usus penyerapan seperti sari-sari makanan. Sementara yang tidak berguna nanti akan dikeluarkan oleh usus besar. Nah, bentuknya pengeluarannya itu seperti kotoran, keringat. Nah, itu baru nanti dilanjutkan yang terakhir tempat keluarnya adalah anus. Ya, kotoran-kotoran yang dalam bentuk sisa metabolisme itu dikeluarkan lewat anus.
Yuk kita bahas per bagian ya nak. Tadi kan jalannya itu. Nah sekarang apa aja yang terjadi? Nah kita mulai dari mulut ya anak-anak. Nah perhatikan di mulut kita ini seperti ini loh nak. Ada gigi, ada lidah, dan ternyata gigi dan lidah itu kolaborasi anak-anak. Allah itu maha sempurna, maha memikirkan segala sesuatunya dengan detail. Gigi itu berfungsi untuk memotong, menyobek, mengunyah. Nah, sementara lidah itu sebagai sendoknya, sebagai yang meletakkan makanan, maksudnya mengatur di manakah posisinya, di bagian depan, di bagian belakang, atau di bagian tengah. Nah, itu tugasnya lidah. Dan ternyata di mulut kita ada yang namanya air liur kan, dan air liur itu mengandung enzim yang disebut sebagai amilase atau petialin, dan ternyata dia punya fungsi luar biasa anak-anak. Kalian tahu nggak apa fungsinya amilase, apa petialin atau amilase? Pinter, mengubah zat tepung seperti nasi, jagung, roti menjadi zat gula atau glukosa. Nah, ini buktinya apa? Nah, setiap kali makanan, bukan masakan ya, yang masuk ke mulut kita itu kalau kita kunyah semakin lama rasanya akan semakin manis. Nah, karena semua yang masuk ke mulut kita itu akan diolah oleh enzim itu, dibantu. Jadi menjadi zat gula atau glukos. Nah, perhatikan, lidah itu ternyata di bagian lidah ini, bagian yang tonjol-tonjolan seperti itu namanya papila. Nah, sementara lidah yang bagian depan itu untuk merasakan manis, yang ke belakangnya sedikit adalah untuk asam, bagian yang agak ke tengah kanan kiri itu untuk asin, dan yang terakhir yang paling belakang, pangkal belakang itu untuk merasakan pahit anak-anak. Organ yang kedua dalam proses pencernaan makanan di tubuh kita itu adalah kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan itu untuk pernapasan, kalau kerongkongan itu untuk makanan. Nah, di kerongkongan kita itu terjadi gerak istimewa, namanya gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan dan mendorongnya menuju ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung anak-anak. Nah, di lambung ini ada beberapa zat dan enzim. Nah, ada seperti HCl atau asam klorida, ada pepsin, ada lipase, ada renin, dan ada gastrin. Nah, fungsinya beda-beda anak-anak. Seperti asam klorida atau HCl, ini berfungsi sebagai desinfektan, mengubah pepsinogen menjadi pepsin, terus merangsang bekerjanya usus, hati, dan pankreas. Selain itu, asam klorida itu berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan ke tubuh kita. Jadi yang mensterilkan adalah asam klorida ini anak-anak. Nah, yang kedua adalah pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi albumosa dan pepton. Nah, yang ketiga adalah lipase. Lipase berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat adalah renin. Fungsi renin adalah mengubah protein dari susu menjadi laktose atau kasein. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah gastrin. Gastrin ini adalah hormon anak-anak yang menggiatkan kelenjar-kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya, yang nanti akan membantu pencernaan mekanik ataupun kimiawi. Nah, ini gastrin. Organ berikutnya adalah usus halus anak-anak. Nah, usus halus ini ada 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga ada ilium atau usus penyerapan. Nah, perhatikan di sini. Di usus 12 jari ini ada saluran namanya getah pankreas. Fungsinya untuk mensekresi enzim. Nah, di getah pankreas ini ada 3 enzim anak-anak. Ada amilase, tripsin, dan lipase.
Amilase tadi seperti petialin yang ada di air liur kita anak-anak. Nah, fungsinya adalah mengubah pati. Pati itu zat tepung menjadi glukosa atau zat gula. Kalau tripsin itu fungsinya mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, lipase. Fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu di pankreas, Nak. Nah, yang kedua itu ada saluran empedu. Selain getah pankreas di usus 12 jari itu ada empedu. Saluran empedu itu fungsinya menghasilkan getah empedu atau bilus yang dihasilkan dari hati. Fungsinya adalah mengemulsi lemak. Yang kedua, bagian usus halus itu adalah jejunum atau usus kosong. Ini menghasilkan enzim dengan pankreas. Ini kerjasama. Nah, yang ketiga adalah ilium atau usus penyerapan. Di usus penyerapan ini, sari-sari makanan yang penting untuk tubuh kita akan diserap anak-anak. Nah, sementara asam amino, glukosa, vitamin, dan garam mineral lewat darah. Asam lemak dan gliserol ini juga diserap lewat pembuluh darah getah bening usus. Nah, tapi fungsi utama dari usus penyerapan adalah menyerap sari-sari makanan. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Di usus besar juga ada 3 ruangan anak-anak, namanya kolon, usus buntu, dan rektum. Nah, usus besar yang naik yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu. Usus besar ada yang mendatar, usus besar juga ada yang menurun. Nah, usus besar itu bagian yang tepi-tepi ini, Nak. Kalau yang usus halus kan bagian yang tengah sini. Nah, fungsi usus besar sendiri yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dari dalam darah, sama membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli, bakteri yang baik, bakteri yang berguna untuk pencernaan kita. Nah, oke, sampai sini paham anak-anak di usus besar? Oke, pinter. Bagian selanjutnya adalah rektum dan anus ya anak-anak, yang terakhir. Nah, rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Nah, rektum ini biasa disebut sebagai tempat menyimpan kotoran sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Area ini termasuk rentan terkena gangguan kanker. Selain itu, gangguan pada rektum tersebut jika terjadi pada usus besar maka disebut sebagai kanker kolorektal. Nah, fungsinya rektum ini luar biasa anak-anak, menyimpan kotoran sementara sebelum dibuang melalui anus. Jadi makanan yang masih dalam proses pencernaan belum waktunya dikeluarkan, nah nyimpennya di sini, bagian saluran sempit yang menuju ke anus itu anak-anak. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini merupakan saluran pendek pada ujung rektum yang menjadi jalan keluarnya feses atau BAB atau kotoranmu. Nah, sisa-sisa dari metabolisme itu dikeluarkan lewat ini, lewat anus. Ayo kita renungkan, Nak. Ini tadabbur Quran dari surat Al-Hasyr ayat 23 yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dari ayat ini kita bisa merenungkan, Nak, bahwa Allah itu maha segalanya, bisa menciptakan organ pencernaan manusia itu dengan detail, dengan sangat sempurna anak-anak. Nah, salah satu dari anggota organ kita kalau nggak ada itu nggak bisa bekerja secara normal di pencernaan kita. Nah, tapi Allah luar biasa, bukan? Allah maha besar, Allah maha pandai, Allah maha segalanya. Dia menciptakan organ tubuh kita itu dengan sempurna. Karena itu kita wajib apa anak-anak? Bersyukur, pinter. Paling tidak setiap hari kalian sudah mengucapkan hamdalah apa belum? Kalau selesai makan. Nah, itu kita awali dengan membaca basmalah. Setiap kali kita mau makan,
dan diakhiri dengan hamdalah. Oke. Nah, pencernaan manusia itu juga biar sehat, kalau makan nggak boleh buru-buru anak-anak. Sebagai penutupan atau closer kita hari ini, coba hikmah apa yang dapat kalian ambil setelah mempelajari tentang sistem dan organ pencernaan manusia. Nah, tuliskan di chat Gmeet ataupun di kolom komentar di YouTube ya nak ya. Oke, semoga kalian paham dengan penjelasan Ustadzah. Kalau nanti belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Ustadzah atau bisa disimak berkali-kali videonya di YouTube. Nanti Ustadzah share habis ini ya. Oke, kita tutup dengan istighfar ya anak-anak. Astaghfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.